Lu gimana? Menurut pandangan lu gimmick itu sesuatu hal yang positif atau negatif sih menurut lu? Ya misalkan kalau gua sih suka sama jeans ya. Salah nggak sih atau ada kelebihan kekurangannya nggak sih dalam melakukan gimmick? Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Anjay. Asik. Gila, asik banget nih suaranya. Suaranya. Ih, merinding. Ada yang baru ya kita. Ada yang baru dong. Sekarang kita punya mainan yang bisa digenggam. Yes. Piala Oscar bagi kita. Ya dong. Piala Oscar ya? Iya. Itu dapat apa nih? Sebagai apa nih? Kategorinya? Kategori sebagai pemenang podcast terbaik. Padahal gue Kreatif agensi. Gue berharap ada yang lucu gitu. Emang gak lucu tadi? kurang lucu. Lagian lu dadakan. Oke, untuk teman-teman apa sih sebutan lu Man? Yang teman-teman podcast ada tuh rekan sejawatnya apa? Ini Salam kreatif. Oke, jadi untuk teman-teman di hari ini kita mau ngebuat konten podcastnya. Sebenarnya apa sesuatu yang kita kerjakan juga sih, yang kita kerjakan sehari-hari terkait sosial media juga. Tapi kita akan nge-breakdown tentang Instagram. Nah, apakah temanya? Jadi kalau menurut variabel X-nya, apa itu? nggak tahu gue juga udah skripsi udah lupa gue. Oke, jadi untuk pembahasan Catatan. enggak ini Apa bukan. rapor itu? Ini merah semua emang nilai anak saya. Jelek banget. Mardiah nilai kamu nih Mardiah. Oke, jadi kita akan ngebahas nggak gimmick nggak asik. Nggak gimmick gak asik. Nggak gimmick nggak asik. Nah, penjelasan gimmick itu apa sih? Kalau menurut lu gimana? Menurut gua, Menurut gue langsung ditembak kaget ya. gimmick itu apa ya? Gimmick artinya kan tipu muslihat bukan ya? Hipnotis? Enggak, Bukan juga. ya, sesuatu yang ada di baliknya gitu loh. Tipu muslihat. Udang dong kalau ada di baliknya. Ya. Nggak itu gimmick. Gimmick. Ya, Jadi sesuatu hal yang sebenarnya apa? Cuma ada apa ya? bungkusannya ada. Ada Bungkusan. sesuatunya itu sebuah tipu muslihat. Kalau lu ngasih kado ada bungkusannya gitu. Nah. Padahal hadiahnya kita nggak tahu nih Ya, apaan. ya. Tapi luarnya udah wah aja gitu. Ya gitulah bisa. Jadi gimmick Sotoy aja. gimmick di yang kita lihat yang sering kita kerjakan juga sih di Instagram ini sendiri ini agak ya apa gimana sih cara naikin follower? Ya nggak sih? Ya. Terus Bisa. apalagi gimana mendapatkan engagement atau impresi yang tinggi? Terus apalagi sih biasanya? Kalau lu sebagai digital strategis apalagi sih? Tadi udah naikin follower. Biar naikin ini, engagement, biar impresi. jadi orang gara-gara gimmick itu jadi top of mind aja. Anjir. Ini gue nggak jadi top of mind. Gara-gara ini kita jadi wah gimmick ini jadi ada di pikiran kita terus. Jadi Oh, tahu gitu ya? gitu brandnya apa misalkan. Oke, jadi gimana ngebuat brand ini menjadi top of mind ya? Ya dengan gimmick. Dengan gimmick. Tapi sebenarnya Tapi jangan kelebihan sih. iya menurut lo itu kalau gimmick itu dari segi kacamata seorang Mahesa Tripanega, Raja Engkol dan Gua Raja hanya Pargoy. hamba sahaya gua. Lu gimana? Menurut pandangan lu gimmick itu sesuatu hal yang positif atau negatif sih menurut lu? Ada porsinya ya. Kalau kelebihan ya bisa jadi negatif. Oh gitu. Tapi dibutuhkan gitu. Istilahnya gimana? Ini sesuai dengan pada porsinya lah gimmick itu. Kalau kita butuh ya kita tambahin sedikit gimmick. Gitu. Tapi jangan kebanyakan juga. Jangan kebaikan juga. Malah jadi bumerang. Wah kebanyakan gimmick nih malah. Ini handphone lu kalau ini tolong kuncinya dong. Oh gitu. Iya udah. Langsung kan? Kok bisa? Muka. Oh Face muka. detect, iya. Ngedetek muka besok-besok gue curi handphonenya lagi tidur. Yeah, Gue giniin jangan mukanya. dong. Nah sebenarnya gimmick ini juga difungsikan yang tadi udah dibilang juga ya. Untuk awareness dan ningkatin engagement impresi. Ya bisa. Traffic ya. Bisa, untuk ya. narik trafficnya itu. Nah di Instagram ini sendiri gak selain menggunakan gimmick. Gimmick itu apa aja sih kalau dari digital analis strategis nih? Gimmick itu apa sih? Maksudnya jenis-jenisnya terbagi dari apa aja? Kalau jenis-jenisnya gue sebenarnya nggak tahu-tahu banget sih. Pokoknya ya suatu cara untuk membungkus suatu konten itu bisa tertarik menarik dengan cara yang lain, dengan Nah. cara yang beda. Apa aja tuh gimmick-gimmicknya itu apa aja contohnya? Ya bisa dengan yang relate sehari-hari sih. Misalkan nih kayak kemarin Sasa. Oh, iya. Ya, itu gimmick tuh. Kayak Itu- misalkan Sasa kan mecin, masa jadi bungkus lollipop. Iya. Nah, kan jadi orang jadi aware lagi kan. Wah iya nih.
Ternyata ini Sasa ya. Sasa tuh kan cuma mecin nih. Gimana kalau beneran jadi lollipop gitu kan jadi dibahas tuh. Naik Jadi lah, naik lagi, trafficnya trafficnya naik. Nah itu juga benar karena kebetulan yang si Agung yang kemarin datang ke kantor kita tuh, istrinya emang kerja di Sasa. Iya, nah katanya itu cuma sebagai awareness doang, Chris. Iya, gimmick, Untuk gimmick doang, Iya, katanya lu pelajarin Nggak mungkin strateginya, katanya. Nggak mungkin. Ya masa jadi siapa juga yang mau, micin. siapa juga yang mau beli ya? Generasi micin bener tapi nggak mungkin. Nggak mungkin ngemut micin. Biasanya ngemut apa tuh? Hah? Ngemut Lollipop. apa? Oh lollipop. Iya kan? Masih bisa. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih? Tadi yang lu bilang kalau gimmick tuh contohnya ya ngeluarin yang unik-unik bisa tuh, ya kan pertama. Terus selanjutnya Ngeluarin yang aneh-aneh, yang nyeleneh. contohnya apa tuh? Aduh, contohnya apa lagi ya? Ya misalkan kalau gua sih suka sama jeans ya. Hah? Gua kan suka sama Setan? jeans. Oh, jeans. Produk jeans. Celana lu bilang produk celana jeans. Produk celana jeans, denim. Nah, Denim. denimnya bisa berdiri nih. Lah, itu suatu gimmick, tapi emang beneran bisa berdiri karena dikasih sebelum prosesnya itu namanya unsanforized biasanya. Ya, itu beda lagi itu urusan tekstil lagi tuh. Tapi emang bisa berdiri sesuai dengan ketebalan dan proses pembuatannya. Oh, ibaratkan kayak nih celana berdiri nggak ada orangnya gitu bisa berdiri. Iya benar. Bisa berdiri. Tapi dirapihin deh, dirapihin dulu. Iya dibentuk dulu Disusun. jadi berdiri. Kemarin gue bentuk jadinya Sphinx. Hebat dong. Gitu kan. Jadi singa gitu ya. Nah, Itu gimmick tuh. itu gimmick ya. Berarti sesuatu hal yang unik yang Untuk narik. biar menarik Yang menarik audiens ya. Agar jadi tertarik. Berarti gimmick itu adalah sesuatu hal cara bagaimana untuk menarik audiens dan meningkatkan traffic ya. Iya, Itu gimmick ya. Iya benar. Oke, tadi udah ada yang hal nyeleneh, yang unik. Terus apa lagi sih? Mungkin yang ini, yang apa? Rese-rese misalkan kayak brand. Nih kalimatnya unik, nyeleneh, rese gitu. Iya. Oke. Live have. Oh, live have gue. Iya, kemarin kan lagi sempet ribut tuh. Lagi ribut masalah postingan terus akhirnya minta maaf. Nah, kayak Wah. gitu. Pura-pura misalkan ribut. Berarti bikin ini, bikin konvensional, bikin sensasional. sensasi ya, gimmick harus bersensasi. Harus ini ya, iya Dia benar-benar. kan ceritanya ribut gitu. Nyari sensasi. Ada sensasi ribut. Terus tiba-tiba ownernya minta maaf. Taunya Ada kejutan. iya, Masuk Tokped. Masuk Tokped Nah, gitu ya. gitu. Jadi minta maaf kenapa Live Have baru masuk Tokped. Nah. Kenapa nggak dari dulu gitu Iya, ya. gimmick. Gimmick. Cari Nah, market di Instagram itu kan jenis konten ya. Kalau ya itulah beberapa gambaran luasnya. Nah, tapi kayak kuis dan sebagainya itu kalau di Instagram gimmick-gimmick apa lagi sih yang biasanya untuk naikin traffic dan audiens, biasanya meningkatkan audiens? Ya itu kuis, salah satunya kuis. Kuis. Mungkin bisa juga dengan joget-joget, lucu-lucuan, TikTok. Oh, bikin yang lagi hype ya. Yoi. Kayak tadi kita. Yo. Iya. Kan gitu ngikut tren aja. Ngikut tren berarti riding the wave ya. Yoi, benar. Balik lagi ke situ sih. Tujuannya mau kemana? Tapi menurut lu untuk gimmick ini sendiri ya dari berbagai macam apalagi kayak brand, perusahaan, bukan jasa, iya produk gitu ya brand perusahaan. Kalau menurut lu salah nggak sih atau ada kelebihan kekurangannya nggak sih dalam melakukan gimmick misal kuis? Kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Kalau beli follower kan juga gimmick. Menurut lu gimmick nggak beli follower itu gimmick kan? Iyalah, kita kan jadi ngibulin istilahnya. Wah nih, followernya banyak padahal kan non organik misalnya bayar. Iya, benar. Nah, dari sudut pandang lu nih, kelebihan kekurangan melakukan gimmick tuh apa? Ya sama contoh gimmicknya tadi. Contoh ikut kuis. Kelebihannya yang tadi kan bisa menarik audiens, bisa orang jadi beli, jadi top of mind, Iya. kan, jadi aware lagi. Bukan. Nggak buka kunci gitu. Nah kelebihannya orang jadi tertarik, jadi beli, jadi malah bisa Iya. beli dan bisa kepikiran terus tuh, wah campaign gimmicknya tuh masuk terus, keinget terus. Tapi itu menurut lu salah nggak sih kalau kita ngebuat campaign yang gimmick terus gitu? Nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa. Yang penting jangan tiap hari. Ntar orangnya, wah ini mah semuanya serba gimmick nih. Tapi tergantung juga dari perusahaan atau brandnya. Iya, Kalau udah makanya. nyediain budgetnya mah gas aja. Iya, sesekali. Jangan kayak gitu tiap hari kan. Jadi kebaca. Daily jadinya, Ya, makanya gimmick daily. Jadi kebaca. Jadi sebenarnya tuh jangan bukan gimmick itu Pak. Apa? Emang dailynya kayak gitu.
Siapa yang kayak gitu, kagak ada. Iya nggak tahu. Sekali doang pasti, siapa nggak tahu. mungkin setiap Oke. hari. Nah, yang tadi kelebihan kekurangannya, oke, narik audiens ya. Nah, dari masing-masing lu kasih contoh. Kalau ini Chris, beli follower, kekurangannya itu nanti lu bakal gini atau apa? Ya kan jadi orang lihat, wah followernya banyak tapi like-nya dikit. Wah ini mah kelihatan banget nih bayar gitu. Itu salah satu misalkan follower. Terus ya misalkan, ini mah udah ketebak nih, ini udah pernah nih, kemarin aja mereka begini. Ini pasti depannya nanti marketing nih ujung-ujungnya udah kebaca. Makanya gimmick tuh jangan keseringan dan ada periode-periodenya, jangan sama juga. Oh gitu. Nah, Kayak kuis kita Iya. keseringan kuis juga nggak bagus cuy. oh gitu. Iyalah. Padahal naikin engagement impresinya kencang ya. Iya, tapi jangan keseringan juga. Kan jadi lama-lama yang ikut makin dikit. Oh, karena udah tahu. Iya. Baru Yang ikut itu doang, nggak dapet iya, audiens audiensnya lainnya. itu aja Iya. ya. Nah, tadi gimmick udah ada, karena gimmick kan ada yang untuk naikin follower, ada apa lagi? Jualan Naikin bisa like, jualan, insight. insight, impresi gitu ya. Karena menurut gua kalau gimmick itu ya untuk meningkatkan closingnya, penjualan Iya, atau naikin jelas. impresi dan itu banyak caranya gitu. Nah, salah satunya ada yang apa ya? Gimmick. Aduh lupa gua nih. Apa? Dibuka dulu dong. Coba buka dulu ya. Nggak mau pak? Lah. Nggak mau pak? Ya nggak lu kebuka. Oh harus diklik dulu. Itu masih bisa. Ini. Nah, oke, kita balik lagi pertanyaannya tentang gimmick nih. Sebenarnya tanpa gimmick itu bisa asik nggak sih? Ya kurang kurang di mata masyarakat. Ini gini-gini aja. Kurang menggebrak. Nah, Gitu, kurang menggebrak. kurang menggebrak berarti. Kalau nggak bisa, Suara gitu lu aja. deketan lagi pak. Suara lu deketan. Kalau nggak bisa gitu Nah, aja. ini bagus kan suara lu? Dari tadi gini kok. Enggak, tadi enggak. Oke. menyon mulut tuh gini menyon. Gini aja gue kali ya. Yoi. Nah, tanpa gimmick bisa asik gak sih tadi pertanyaan gue? Soalnya gini pak, kan ada ngapain kita susah payah belajar konten writing, copywriting gitu loh. Kalau ujung-ujungnya ya konten biasa aja kita bikin gimmick aja ntar juga naik gitu. Menurut lu sia-sia nggak sih atau bisa aja Chris kalau pembuatan konten tanpa harus gimmick masih bisa asik gitu? Bisa aja, tapi ya diselingi lah, nggak gitu terus. Iya, berkembang. tapi maksudnya gimana caranya sih kalau ngebuat konten yang biasa aja tapi tanpa gimmick bisa asik? Ya kita harus pahami audiens juga, kebalik lagi itu. Audiensnya suka nggak nih dengan konten-konten yang misal kita gimmick? Misalkan audiens kita orang-orang serius. Enggak, yang no gimmick, yang benar-benar konten biasa Iya daily. itu, balik lagi ke kerjain. audiensnya. Kita audiensnya cocok gak nih kalau kita pakai gimmick? Kalau misalkan nggak pakai gimmick ya udah gitu-gitu aja. Kita juga podcast juga pakai gimmick kita ya. Iya dong, pasti. Kalau nggak pakai mic jadi game. Ini kan mic-nya diangkat. Iya. Jadinya game. 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 Oke. Nah, terus untuk ini Pak, lu kan di digital strategis nih, Ya, analis ya. dan iya benar. Gini, digital strategi analis. Lu ngomong aja. Digital strategis and analis. Yo. Kalau nggak ada isi jadi apa tuh? Strategi. Strategi. Ada isnya. Iya. Kalau nggak ada isi jadi nanggung. Iya. Pikirnya aduh. Oke. Nah, lu kan di digital strategis and analis nih. Iya. Nah, dalam pembuatan konten itu apa aja sih Pak yang dipikirkan? Soalnya kan gini, kan kita kan yang lu buat juga kan ada susun EP gitu kan. Susun EP, terus ada tanggal-tanggal kalender, plan-nya. Ya, konten Oke, iya konten plan-nya. Terus gue mau bikin di hari Senin, Selasa, Rabu konten biasa. Udah mulai hari weekend, oke kita bikin gimmick, kuis atau apa. Itu gimana sih cara, karena mungkin teman-teman banyak yang mau belajar juga nih. Pembuatan EP-nya, susunannya, oh kita bisa karena audiensnya apa ya, targetnya agak-agak kaku atau santai, jadi Nah, kita itu ya. kontennya gimana. Nah, lu cara menyusun plan strateginya gimana tuh? Oke, pertama pasti kita riset dulu nih. Ini kita ngurus klien apa, produknya apa, bisnisnya seperti apa. Iya. Dan juga kita harus tahu audiensnya ini seperti apa orangnya. Setelah itu kita baru susun tuh tema-tema, misalkan Senin sampai Jumat apa.
Dan gak mungkin kan kita buat konten yang berat-berat terus. Nah, di weekend kita buat bisanya yang santai, yang buat menarik. Kan kebanyakan audiens kan buka HP misalnya pas weekend. Iya. Bisanya kan. Nah, kita buat konten-konten yang menarik sehingga dia lihat konten yang Senin sampai Jumat gitu. Paham kan? Oh, berarti untuk narik lagi ya? Iya, jadi Ngekepo, profil iya, visit. profil visit, asik ya. Pembuatan-pembuatan itu. Soalnya kita emang fokus di LinkedIn dulu, LinkedIn apa Instagram. Instagram, Jadi gue maksudnya kenapa ngomong LinkedIn? Postingan LinkedIn Anda. Hey, Fauzan. Gue belum. Iya. Oh, lagi bikin. Lagi belum. bikin tugasnya LinkedIn. Oke. Nah, untuk di Instagram sendiri ini kan banyak cara menaikkan impresi engagement ya. Mungkin dari Instagram story Ya, bisa. ngebuat IG story ya kan. Lewat Q&A, pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu cukup ini sih, narik ya. Nah. Orang yang jadi masukin pertanyaan. Nah, kalau gitu kan tadi banyak ada dari postingan feed, terus dari Instagram story ternyata lu juga bisa bikin Reels sekarang, jangan lupa Reels. Reels ya. Nah, itu buat naikin impresi impresinya ya tinggi banget. Lagi tinggi banget. Karena IG juga lagi saingan sama TikTok, jadi memberikan impresi yang cukup tinggi gitu. Iya, Impresi tinggi untuk Reels ya. Impresi tinggi belum tentu reach-nya tinggi. Impresi ya benar. Iya, impresi tinggi belum tentu reach-nya juga tinggi. Tapi kalau reach-nya besar, otomatis impresinya juga bisa naik. Iya. Saya Krisna Bayu Pratama dan inilah Hitam Putih. Reels kan jangkauan ya. Iya, makanya. Kalau Jadi kalau jangkauan udah makin jangkaunya gede. udah kemana-mana, ada yang ngeliat ya, otomatis kan ada yang lihat impresinya naik. Iya. Nah, untuk di apa yang nggak gimmick nggak asik ini gak, mungkin lu bisa menceritakan secara cingkrang. Lu bisa ceritakan secara singkat tentang. Jadi lu kalau apa ya, mungkin buat teman-teman nggak harus untuk naikin follower bikin kuis mulu gitu. Iya. Nggak harus giveaway terus, bikin diskon terus, closingnya kapan gitu kalau emang. Nah, mungkin lu bisa ngasih tahu ke teman-teman strateginya yang bagus, bukan bagus ya kalau dibilang, karena relatif juga kalau kita bilang bagus. Gimana sih strategi yang cocok, yang khusus untuk menaikkan impresi, engagement atau menarik audiens tanpa harus kebanyakan gimmick? Gimana tuh, Kak? Kita sih biasanya, kalau gua biasanya kita cari konten yang relate ke perasaan. Kita Oke. bawa perasaan di dalam konten itu. Mm-mm. Jadi gimana caranya konten ini dibaca sama audiens? Wah, ini gua banget nih. Wah, ini Relate ya? apa yang gua rasain Relate nih. ya? Jadi orang itu nge-like dan share Oke. ke story. Makin banyak reach-nya. Orang lain juga buka. Gitu sih. Paling kita bisa merasakan perasaan audiens. Oke, benar gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman ada yang punya usaha ya, usaha makanan atau usaha minuman dan sebagainya, jualan-jualan, terus punya brand ya, brand kaos atau apapun itu, atau mungkin ada perusahaan juga. Kalau mau membuat konten di digital marketing ya, jadi konten yang digital kita buat secara marketing itu harus bisa mengetahui perasaan audiens. Yoi. Yang dia suka seperti apa, yang dia inginkan seperti apa, yang mau dia cari gitu ya. Jangan terlalu kasih yang berat-berat, produk lagi, keunggulan produk dan sebagainya ya, orang juga gimana mau narik. Adalah selipan-selipan yang Selipan-selipan boleh beberapa kali Iya, ya. apa-apa. Karena untuk yang tadi lu bilang, pada saat kita udah ngeliat, oh kita tertarik satu konten yang relate, ngekepo, tentang apa nih? Ngebuka lagi tentang apa? Iya, tentang jadi apa? cari yang lain. Ini produk apa sih sebenarnya? Kok cocok banget sama gua ininya? Artikelnya apa gimana? Artikelnya Nah, gitu kita ya. baca. Kayak gini produknya. Boleh. Seenggaknya untuk meningkatkan awareness itu dulu ya. Iya, awareness. Karena saat orang udah aware, nanti tinggal ness-nya doang. Jadi closing. Jadi closing. Setelah aware, cocok gak nih? Closing. Oke. Kalau gitu closing. Closing. Abis aware closing kan? Closing. Closing. Nah, kebetulan kita ada di suasana yang berbeda juga nih teman-teman. Kita ada di Revisi Kopi. Ya, ini gimmick nih, gimmick. Nah, ini gimmick nih. Karena kita diberikan tempat dan juga Yoi. minuman yang enak banget. Gua ada minuman di Revisi Kopi ini signature-nya. Ini namanya Kopi Kir, ini revisi terakhir. Asik. Kebetulan tempat revisi, anak agensi, anak kerjaan, atau mungkin teman-teman anak kuliahan yang selalu revisi-revisi. Nah, cocok banget nongkrong Cocok sini. banget nongkrongnya di sini. Relate. Kalau lu apa ini? Kalau gue ini apa ya? Orange. Orange-nya jeruk nih pastinya nih. Jeruk.
Seger banget sih. Oke, coba. Bosku, Apa tuh? ini ada menunya. Ya. Tadi lu nggak melihat. mesen. Hah? Tadi lu nggak mesen. Kan dikasih. Oh ya dikasih. Dikasih signature, gue cuma minta signature yang enak di sini apa? Jadi gini, guys. Tangan lu di depan, yang ininya di depan menunya. Oh, bukan gini. Bukan. Oh, ketutupan nih. Gini. Biar tertarik. Iya, gak lucu gak asik. Nah, gitu. Nah, gimmick ini gimmick. Gak lucu gak asik. Gua tarik tadi. Ya. Enggak. Oke, jadi yang tadi lu minum ini teman-teman di sini ada coffee signature-nya ya. Sama non coffee pastinya. Mungkin buat teman-teman yang nggak begitu tertarik kopi di sini juga banyak pilihan. Yoi. Non coffee-nya atau yang suka banget kopi, lu harus banget wajib jujurly ya, literally, Basically. extremely. Lu harus nyobain kopi kiri ini, revisi ini enak banget. Ada juga yang Yakult kalau nggak salah. yang Yakult ya. Itu yang Kombinasi dengan Yakult. Wih. Gimana bakterinya tuh dikombinasiin? iya kan biasanya kan Wah, saya bertemu mangga. Saya bertemu jeruk. jadi bagus dong kan vitamin. Oh, iya. Oke. Iya. Cuman kalau lu minum Yakult, Hmm? kocoknya cukup 3 kali. Kok nggak pusing ya? Iya, kasihan bakterinya. Iya. Benar. Nanti kalau pusing jadi bakteri jahat. Iya. Enggak bagus jadi, buat tubuh. jadi kesel bakterinya. Jadi Wah, kesel. Gila nih, orang gua sakitin aja nih. Kita nggak di-endorse sama Yakult, ngomong Yakult mulu lo. Oke, itu teman-teman nanti kita bikin part selanjutnya, mungkin ada banyak gimmick-gimmick lagi di luar sana Iya. yang harus Dari pandangan orang lain mungkin. dipelajari juga. Kagak, gue maunya pandangan lu aja. Oh, pandangan gua. Kenapa pandangan gua? Hah? Bagus ya. Tembus pandang, iya. Iya. Lu ngapa natap gue jadi geli di sini ya. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa ini kita juga pakai baju dari DigiCams. Ini kamadigital.com karena Iya. dia pekerja di situ. Ya kan lu juga. Iya. Ini gue kalau dibuka ada sesuatu nih, Pak. Apa tuh? Jangan. Masa dibuka di sini? Gue mau Matiin kamera dulu Gue dong. mau Gue kalau dibuka, Pak, DigiCam lagi. Gila, sangat profesional sekali. DigiCam sudah Jangan, coba dibuka lagi, ada tulisan nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Ngaco ya lu. Oke, nanti kita tahu akan ada tatonya kan saking cintanya. D sini ya. Ayo. Desi. Iya. Aduh. Capek lagi tuh. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe untuk YouTube channelnya Kaman Digital ya. Nanti kita akan ngebedah juga lagi. Follow juga nih. Oh iya nih revisi kopi. Jangan Ini lupa. kan tujuan. Iya, untuk ini naikin ini branding ini kita nih. Revisi kopi ini enak banget, sumpah. Lu harus mesen, kalau beli lu beli 2 satu Enak lagi. banget aja. Nggak boleh. Hah? Kan di TikTok gitu. Hah? Masya Allah. No. Kan begitu kan? Udah ketelan. Bener-bener lu gak? Bener-bener. Iya kan? Iya, ya. Tapi nggak di sini juga dong. Oke. Sebenarnya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Oke. Instagram masih banyak banget, banyak yang butuh informasi terkait ini laporan lalu lintas. Beda itu. Mungkin ada mungkin ada yang butuh. ada. Iya. Oke. Itu juga naikin traffic kan? Iya, traffic. Traffic info. Oke, buat teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa di follow juga Sameng ya, Mahe Sameng. Oh iya, gua dong, follow dong. Mahe Sameng, kalau saya Son Mendes follow aja nggak apa-apa. Shawn Mendes. Sound the ship. Nanti kita, gue nge-closing lama banget nih kira-kira. Ya, nih. closing Oke. lah. Terima kasih udah nonton untuk di Oke Podcast. Jangan lupa tonton podcast-podcast yang lainnya dan keseruan tim Kama Digital. Kita akan membedah tentang konten-konten Instagram lagi terkait nggak gimmick, nggak asik. Oke. Tetap stay tune terus untuk di Oke Podcast. Bye-bye. Ciao. Anjay.